Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat datang kembali di channel Nisa Story. Bersama saya Nisa tentunya, yang akan setia menemani hari-hari kalian semua dengan kisah-kisah yang menarik. Dan semoga bisa menghibur kalian tentunya. Kali ini Nisa akan menceritakan kisah yang berjudul Gaji Suamiku Hanya Untuk Ibunya, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari Nisa. Biar gak penasaran, let's get straight to the story. Bu, Nania merengek. Bu Mela menghembuskan napas kasar. Kalau kamu seperti ini terus, Ibu sama Nania bakalan kecewa sama kamu, Ran. Kamu sudah berjanji pada almarhum Bapak kalau... Bu, berhenti menyebut nama Bapak lagi. Salah Randi. Janji tetaplah janji. Aku tahu itu. Tapi jangan memaksaku untuk melupakan Faira karena mulai hari ini aku akan mengejarnya lagi. Kamu memang benar-benar gila, Randi. Bella bersungut-sungut. Kalau kamu memintanya kembali, Faira akan merasa besar kepala. Dia pasti berusaha mengatur keuangan kamu. Lalu jatah untuk ibu dan Nania pasti akan dia sunat. Tidak, ibu tidak mau itu terjadi. Bu Mela geleng-geleng kepala. Ibu tidak mau kamu menjadi anak durhaka, Ran. Janji kepada orang yang sudah mati tidak bisa begitu saja kamu ingkari. Apalagi ini menyangkut kehidupan ibu dan Nania. Kamu tega kalau sampai membuat ibu dan adikmu kalah dari Faira. Bu, nyatanya memang aku butuh Faira. Suara Randi melunak. Apa dia, aku bisa jatuh miskin dengan cepat. Bu dan Nania hanya tahu pembelian saja. Masak pun ogah-ogahan. Belum ada 2 minggu, gaji yang kuberikan pada ibu habis tak bersisa. Bella melengos. Dia bersedekap dada dan menjatuhkan bokongnya di sebelah Randi. Ibu hanya ingin agar rezeki kamu berkah, Ran. Kalau ibu dan Nania bisa menikmati hasil kerja keras kamu, pendapatan kamu itu jadinya berkah. Kamu tahu gak sih? Randi mengacak rambutnya frustasi. Mulai bulan depan, jatah untuk Nania 500.000 saja. Jawabnya sambil berdiri. Jatah untuk ibu cukup 1 juta dan aku akan meminta Faira pulang. Begitu. Setelah Bu Mela, perempuan parubaya itu meradang mendengar putranya yang mulai berada di kubu Faira. Aku tidak setuju, timpal Nania. Mas pikir uang 500.000 dapat apa, ya? Aku belum bayar cicilan rumah, cicilan motor. Enak saja main sunat jatah uangku. Randi menoleh dan menatap adiknya tajam. Jangan melunjak, Nan. Dari dulu memang seperti itu kan, Mas? Kamu yang membayar cicilan rumah, motor, dan jatah jajan buat keponakan kamu. Kenapa sekarang mendadak berubah begini sih? Nania benaran, kamu tidak seharusnya bersikap seperti ini. Jangan hanya karena Faira kamu mendadak jadi anak durhaka. Mela menurunkan suaranya. Bu ada teman baik. Dia punya anak perempuan yang cantik dan mandiri. Lupakan Faira, kamu harus membuka lembaran baru. Apalagi dia hanyalah perempuan miskin dan murahan. Untuk apa kamu kejar-kejar, Kamu? Faira menuding telunjuknya ke arah pria yang tengah berdiri di belakang Bapak. Kenapa ada di sini? Mau apa? Pai, mana unggah-unggah kamu, Nduk? Gur Bapak tegas. Silakan duduk, Lek. Pria itu mengangguk dan menjatuhkan bokongnya pada salah satu kursi yang ada di ruang tamu rumah Faira. Faira melengos. Dia sudah menghina aku, Pak. Bersama dengan temannya tadi, dia membicarakan bahwa janda adalah status yang... Tidak, aku tidak berkata seperti itu. Kelak pria itu cepat. Coba kamu ingat baik-baik. Aku bahkan membelamu tadi pagi. Oh, jadi kamu kesini mau unjuk gigi karena sudah membela aku begitu? Kamu berpura-pura menjadi orang baik dengan mendatangi rumahku padahal... Pai, panggil Fadli Garang. Masuklah ke dalam, kasihan Lisa. Faira menyentak napasnya kasar. Aku memang janda, Mas. Tapi bukan mauku menyandang status ini. Keadaan yang memaksaku. Setelah mengatakan demikian, Faira berlalu masuk ke dalam kamar meninggalkan pria itu di ruang tamu dengan rasa bersalah. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Bukan maksud saya membicarakan Faira. Tadi saya hanya bertanya padamu siapa wanita berwajah lembut itu. Saya akui ada beberapa kalimat yang mungkin menyakiti hati Faira. Tapi sungguh, bukan saya yang mengatakan itu. Saya pun sudah menegur Mus dan... Kami mengerti, Lek. Setelah Bapak, Faira memang sedikit sensitif akhir-akhir ini.
Saya sungguh tidak enak hati, Pak. Tolong sampaikan permohonan maaf saya padanya. Bapak mengangguk mengerti. Kalau boleh Bapak tahu siapa namamu? Pria itu membenarkan posisi duduknya. Saya Rido, Pak. Rido, ulang Bapak sambil mengerutkan kening. Mencoba mengingat-ingat siapa pria bernama Rido ini di kampungnya. Dari kampung mana? Fadli menimpali. Setauku di sini tidak ada pria bernama Rido. Pria itu tersenyum tipis. Saya keponakan Wak Haji Kusni, asli dari kota. Masya Allah, keponakan Wak Haji. Wakik Bapak disertai wajah takjub. Pantas Bapak seperti tidak asing sama kamu, Le. Dia anaknya Pak Najib sama Bu Masruroh, Mak. Ibu Bapak menatap emak. Anaknya Masruroh, Masya Allah, Mak pangling. Mak tak kalah terkejut. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu kamu? Mereka juga ada di kota. Rido tersenyum dan mengangguk. Saya tidak menyangka Bapak dan Emak mengenali saya dengan baik. Bapak dan Emak tergelak. Mereka teman baik kami, Nak Rido. Sampaikan salam Emak dan Bapak pada orang tuamu. Rido mengangguk patuh. Insya Allah akan saya sampaikan. Saya ingin mengutarakan sesuatu, tapi saya harap Bapak dan Emak tidak tersinggung dengan penawaran saya nanti. Bapak dan Emak saling pandang, pun dengan Fadli dan Anissa. Tentang apa itu, Le? Namanya Fatma, Ran. Bu Mela menyenggol bahu putranya sembari mengedipkan satu matanya genit. Dia bekerja di salah satu rumah makan di kota ini. Kepala resto, bisiknya bangga. Randi melengos. Mau tidak mau dia mengulurkan tangan ke hadapan Fatma. Randi, ucapnya memperkenalkan diri. Fatma Ayunda. Ibunya sambil tersenyum manis. Sejenak Randi terpaku dengan kelembutan suara Fatma. Senang bisa berkenalan dengan Mas Randi. Randi mengusap rambutnya penuh percaya diri. Banyak perempuan yang bilang seperti itu, Dek Fatma. Katanya sombong. Wajahku setampan itu ya. Fatma tergelak. Pun dengan Bu Mela dan satu perempatan Parubaya yang tak lain adalah ibu dari Fatma. Selain tampan, putramu juga humoris, Mela. Bu Mela tersenyum malu. Ya begitulah, hanya perempuan bodoh yang rela meninggalkan Randi, Sum. Dia ini anak paling berbakti, bertanggung jawab. Tapi sayang, mantan istrinya itu tidak pandai bersyukur, gila harta. Bu Sumiati menggut-menggut paham. Dengar-dengar dia dari kampung ya? Iya, kamu tahu kan perempuan kampung itu maruk. Gak bisa lihat uang banyak, ijo mata mereka. Bu Sum dan Bu Mela tertawa lebar sementara Randi dan Fatma saling pandang malu-malu. Ayo dimakan Bu, Mas. Semua ini sengaja aku pesan untuk Ibu dan Mas Randi. Tenang saja, bebas makan sepuasnya, ucap Fatma. Gratis karena restoran ini berada di bawah kendali saya. Ibunya sombong. Mela menyenggol lengan Randi dan tersenyum penuh arti. Kamu memang calon menantu idaman, iya enggak Ran? Randi mengangguk cepat. Sudah cantik, baik pula. Pasti pacar kamu senang sekali bisa menjalin hubungan dengan perempuan sepertimu, Fat. Fatma tertawa renyah. Saya jomblo, Mas. Aku Fatma senang. Mana ada pria yang mau pacaran sama perempuan gila bekerja sepertiku. Randi menepuk-nepuk punggung tangan Fatma yang tergeletak di atas meja. Pasti ada, ucapnya lirih sambil menatap Fatma dalam-dalam. Andai kamu tidak keberatan, bisalah kita menjalin hubungan agar semakin dekat. Ya kan, Bu? Ibu setuju kan kalau aku mendekati perempuan sebaik Fatma? Dia cantik, manis, mandiri. Jangan berlebihan memujiku, Mas. Sela Fatma malu-malu. Randi benar, Fat. Sepertinya kalian harus sering bertemu setelah ini. Fatma tersenyum sambil menunduk menyembunyikan wajahnya yang memanas. Sementara Bu Sumiati dan Bu Mela saling pandang sambil memainkan kedua alis mereka. Jadi besan dong kita, Ceng. Dengan senang hati, Ceng, sahu Bu Mela. Keduanya tertawa disusul tawa Randi dan Fatma seraya terus berpegangan tangan. Itu pun kalau Faira bersedia, Pak. Kalau tidak, tolong maafkan tawaran saya barusan karena bekerja di restoran. Faira bertanya setengah kaget. Bagaimana dengan Delisa, Pak? Dia bisa di sini, Fai. Ada Mbak, ada Emak. Kamu tidak perlu khawatir. Mbak bisa mengatur dan menunggunya di sekolah. Nisa menyahut penuh harap. Kamu keberatan kalau Mbak membantu mengasuhnya, Fai? Faira menggeleng. Mbak, bukan seperti itu, sautnya lirih. Aku hanya takut merepotkan kalian. Delisa adalah tanggung jawabku. Aku merasa berdosa kalau membebankan putriku. Ya bukan beban, Dek, sela Fadli.
Dia tanggung jawab kita bersama. Izinkan istriku mengurus Delisa. Izinkan dia merasakan bagaimana repotnya menjadi seorang ibu. Permohonan Fadli membuat hati Faira berdenyut nyeri. Tidak ada yang peduli bagaimana sakitnya Anissa selama ini ketika mendapat hinaan tentang ketidakmampuannya memiliki momongan. Faira menatap kakak iparnya dengan perasaan sedih. Hidup memang selalu adil. Dia mempunyai putri namun suaminya berulah. Sementara Anissa memiliki suami yang baik tapi seorang bayi tidak kunjung hadir dalam rahimnya. Terima kasih banyak bang, ucap Faira haru. Tapi kalian, entah aku bisa bertahan atau tidak. Anissa menangis sambil memeluk Faira erat. Terima kasih banyak Fai. Mbak janji akan merawat Delisa dengan sangat baik saat kamu bekerja nanti. Faira mengangguk. Tangannya mengusap cairan bening yang meluncur bebas di pipi Anissa. Aku yang harusnya berterima kasih mbak. Anissa mengangguk mengalah. Dia bangkit dan mendekati emak yang duduk di samping bapak. Wanita tua itu tak kalah sedih melihat pemandangan di depan matanya. Syukur Fadli dan Anissa begitu menyayangi Faira dan Delisa selama ini. Mak, tenggorokan Anissa tercekat. Kami belum bisa memberi cucu lain selain Delisa. Maafkan Anissa ya. Mama meluk Anissa yang kini sesenggukan dalam pangkuannya. Bukan cucu yang semata-mata mengharapkan, Duk. Kamu dan Fadli menjadi suami istri yang saling menerima dan melengkapi saja sudah cukup bagi emak dan bapak. Terima kasih pula sudah menjadi mbak yang baik untuk Faira. Anissa mengangguk sambil menangis. Kalau bukan emak mertua Anissa, tak sumpah serapah seperti apa yang akan kami dapatkan, Mak. Emak mengusap-usap kepala Anissa lembut. Melihat betapa emak menyayangi istrinya, Fadli mengusap sudut matanya yang berair. Dia akui Anissa adalah perempuan baik yang terus membersamainya dalam suka maupun duka. Jadi bagaimana Fai? Kamu setuju bekerja di restoran milik Rido? Tanya Fadli memastikan. Bukan maksud abang ingin mengusirmu dari rumah, Dek. Bukan seperti itu. Hanya saja terkadang orang-orang di masa lalu butuh pembuktian tentang sebuah kesuksesan. Kamu harus membungkam keluarga mantan suamimu, Dek. Faira mengangguk tegas. Aku mau bang, aku memang butuh pekerjaan. Tapi bagaimana aku bilang sama Mas Rido kalau aku menerima tawarannya? Bapak menghela napas lega. Kamu harus tahu nak, Bapak dan abangmu memintamu menerima tawaran ini bukan semata-mata karena tidak ingin membantumu. Aku sangat paham Pak, sela Faira. Jangan berbicara seolah-olah aku berpikir sedang diusir dari rumah ini. Faira terkekeh. Aku tahu kalau keluargaku sangat menyayangiku. Bapak dan abang, emak serta Mbak Anissa hanya ingin melihatku bangkit dan tidak lagi direndahkan oleh keluarga Mas Randi. Aku mengerti perasaan Bapak, sangat mengerti. Bapak menatap putrinya sendu. Pria tua itu mengangguk seraya melempar senyum Bangmu yang akan menemui Nak Rido, Fai. Sekarang coba bicarakan ini dengan Delisa. Meskipun Bapak yakin dia pasti senang berada di sini bersama Anissa. Tapi dia harus tahu kalau kamu akan bekerja dan tidak pulang setiap hari. Kamu masih marah sama saya? Faira menautkan 10 jemarinya, gusar. Tentu saja dia merasakan demikian karena sekarang sedang berada satu mobil dengan pria asing. Saya benar-benar tidak bermaksud menyinggung perasaan kamu. Ya, maaf, sahut Faira singkat. Bukan kamu yang seharusnya minta maaf, tapi saya, ucap Rido tulus. Saya harap kita bisa berteman baik mulai hari ini. Faira terkekeh. Bagaimana bisa saya menjalin hubungan buruk dengan pria yang bahkan sudah memberi saya pekerjaan? Itu sangat mustahil saya lakukan, kata Faira jujur. Lagipun memang buruk sekali status janda di mata umum. Saya cukup memahami itu. Rido bergeming, ada perasaan bersalah karena sudah membicarakan perempuan cantik itu dengan Mus. Sekali lagi, maafkan saya. Minta Rido tulus. Saya rasa memberi saya pekerjaan bukan hanya semata-mata karena Anda membutuhkan karyawan, benar kan? Rido menoleh sekilas, segaris senyum tipis terbit di bibirnya. Kamu tahu sekali kalau saya jatuh hati. Peka. Faira melambai-lambaikan tangan di depan dada. Bu, bukan seperti itu maksud saya. Elaknya. Maksud saya, mungkin Mas Rido merasa bersalah karena... Rido tergelak melihat wajah Faira yang memerah. Kamu manis sekali kalau lagi gugup, Fai. Faira melengos. Memalukan sekali menggoda janda. Bom Faira menggerutu. Rido lagi-lagi tertawa puas. Saya memang merasa bersalah, tapi menawarkan pekerjaan padamu karena memang, ya saya rasa kamu bisa membantuku mengurus salah satu restoran keluarga.
Ngomong-ngomong Fai, kamu benar-benar tidak ingat sama saya? Faira menoleh dan menatap Rido cukup lama. Surat perceraian Mas sudah keluar. Kamu mau menikah denganku, Fatma. Fatma menoleh dengan mata berbinar. Siang ini keduanya sedang makan di restoran tempat Fatma bekerja. Sejak dekat dengan Fatma, Randi jadi sering meluangkan jam makan siangnya untuk mengunjungi kekasihnya. Selain ingin melihat senyum manis di wajah Fatma, hitung-hitung dapat makan siang gratis sementara uangnya bisa dia sisihkan untuk membayar cicilan rumah Nania. Secepat itu, Mas. Tidak maukah kamu menungguku sebentar saja? Apalagi yang mau kamu lakukan, Fat? Kita sama-sama bekerja, aku berpenghasilan begitu juga dengan kamu. Bukankah lebih baik kita segera menikah? Fatma nampak berpikir. Apa karena saya seorang duda? Randi bertanya. Fatma menggeleng cepat. Bukan itu alasannya. Hanya saja aku masih ingin membahagiakan ibu. Kita bisa membahagiakan orang tua bersama-sama, Fatma. Aku memilih syarat. Terletuk Fatma tiba-tiba. Setelah menikah, aku mau Mas memberikan kuasa penuh padaku untuk mengurus keuangan rumah tangga kita. Bagaimana? Tentu saja sayang, kamu bebas melakukan itu. Tahu Randi senang. Akhirnya Fatma adalah perempuan mandiri yang juga sama-sama menghasilkan uang seperti dirinya. Jadi untuk apa takut pada urusan keuangan? Kalau begitu, Mas pergi dulu. Jam makan siang sudah habis. Mas harus kembali ke kantor. Fatma mengangguk sementara Randi mengambil jemari perempuan itu dari atas meja. Dikecupnya punggung tangan Fatma lembut dan lama. Jangan lupa kasih kabar kalau pekerjaan kamu selesai, oke? Fatma lagi-lagi mengangguk. Dia masih di tempatnya sementara Randi berlalu meninggalkan meja dengan beberapa hidangan yang sudah tandas. Fatma mengusap tangannya kasar. Dia berdecak sebal dan memanggil salah satu waiters agar membersihkan bekas makan siangnya bersama Randi. Sementara di depan restoran, langkah Randi terhenti kala melihat perempuan yang tidak asing baginya. Sudut bibir Randi terangkat sinis. Dia berjalan semakin cepat dan menarik lengan Faira begitu saja. Mencariku, bak Randi penuh percaya diri. Lepaskan aku, jawab Faira tegas. Randi melepaskan lengan mantan istrinya seraya mencebik. Aku tidak menginginkan kita rujuk, Fai. Tawaranku tempo hari sudah tidak berlaku. Jadi pergi dari sini dan jangan mencariku lagi. Faira bersedekap dada. Dia terkekeh getir dan menyahut. Untuk apa aku mencarimu, Mas? Aku bahkan tidak tahu kalau kamu berada di sini. Jangan mengelak, sahut Randi. Kamu pasti sudah mencari informasi tentangku. Faira berdecak sebal. Matanya celingukan mencari sosok Rido yang tak kunjung muncul. Aku sebentar lagi mau menikah. Dia perempuan mandiri dan yang jelas tidak serakah sepertimu, bisik Randi. Faira tersenyum sinis. Apapun yang berkaitan denganmu, aku tidak peduli. Jangan memberitahuku hal-hal tidak berguna. Minggir. Randi mengedikkan bahu. Aku akan menikah dan kamu selamanya akan menjadi janda. Tidak malu, Fai? Pas Faira memburu. Aku tidak peduli. Jawab Faira tegas. Nyingkirlah, Mas. Permisi, Anda yang namanya Mbak Faira? Seorang perempuan berseragam waiters mendekati Faira. Faira mengangguk sebagai jawaban. Mbak diminta masuk ke dalam ruangan Bapak. Katanya bisa mulai bekerja siang ini. Faira mengangguk ragu. Tak siapa Bapak yang dimaksud perempuan di depannya. Tapi setidaknya dia bisa lepas dari kungkungan Randi saat ini. Kau mau bekerja di restoran milik calon istriku? Faira menoleh. Calon istri? Ulangnya bingung. Randi mengangguk seraya berkaca pinggang. Restoran ini milik calon istriku, Faira. Tunggu, aku akan memintanya untuk tidak menerima kamu. Bagaimana? Dua mata Faira membulat sementara Randi setengah berlari kembali memasuki restoran tempat Fatma bekerja. Tak apa yang ada di pikirannya saat ini sampai-sampai mengaku bahwa restoran ini adalah milik Fatma. Mas, kok balik lagi? Fatma cukup terkejut melihat Randi yang nampak ngos-ngosan. Ada yang ketinggalan. Fatma dengarkan aku. Bentar Randi serius. Istriku mau melamar kerja di sini, jadi usir dia. Aku rasa dia cemburu karena sebentar lagi kita akan menikah. Aku yakin sekali kalau Faira sedang berusaha merecoki hubungan kita berdua. Pah, Kik Fatma, mana dia? Faira memasuki restoran dengan ragu. Dia mengikuti langkah perempuan muda di depannya. Namun tiba-tiba, lak, satu tamparan mendarat keras di pipinya yang tirus. Murahan. Hardik Fatma lantang membuat tatapan para pengunjung menguliti Faira. Aku tidak akan menerimamu bekerja di sini, jadi pergilah. Usirnya sambil melotot. Kami akan menikah. Kamu datang ingin mengganggu calon suamiku,
Kau pikir aku mau menerimamu bekerja di sini begitu? Dasar jalang. Fatma lagi-lagi menghardik. Siapa kamu? Napas Faira memburu. Tangannya mengusap-usap pipinya yang terasa panas. Barbar sekali main tampar pipi orang. Bahkan kita tidak saling kenal. Kata Faira berusaha menenangkan emosinya. Banyak omong, sahut Fatma bersungut-sungut. Kamu pasti mau merayu Mas Randi agar kalian bisa rujuk, iya kan? Alih-alih marah, Faira justru tertawa lebar. Aku merayu minta rujuk. Yang benar saja. Perempuan yang baru saja menyandang status janda itu berkecap pinggang. Hei mbak, kedatanganku ke sini karena mau bekerja, bukan menggoda calon suamimu. Lagi pula untuk apa aku mengejar-ngejar pria yang... Sudahlah Fai, jangan membuat dirimu sendiri malu. Telah Randi. Sampai kapanpun aku tidak akan mau rujuk denganmu. Pergilah. Dasar gila, gerutu Faira. Fatma menyeret tangan Faira dan mendorong perempuan itu keluar dari restoran. Pergi, aku tidak menerimamu di sini. Bu Fatma, bisik salah satu waiters yang bersama Faira tadi. Jangan ikut campur, sana kembali urus para pengunjung. Perempuan itu mengangguk dan berlari menuju ruangan Rido. Kau siapa berani mengusirku? Kesabaran Faira terkikis. Aku diterima bekerja di sini bukan melalui izinmu. Fatma tertawa mengejek. Kau belum tahu siapa aku, hah? Sudah kukatakan kalau calon istriku adalah pemilik restoran ini. Kau harusnya malu, Fai. Randi mengedipkan sebelah mata pada Fatma. Iya, aku pemilik restoran ini, jadi pergilah. Aku tidak butuh pelayan. Faira melengos malas. Dunia terasa sempit sekali baginya. Faira, kenapa lama sekali? Fatma berbalik dan mendapati Rido berdiri di belakangnya. Randi sontak saja mendekat dan mendorong bahu pria itu kasar. Jadi kau yang membawa janda itu kemari, hah? Mau apa? Apa kau juga pelayan di sini? Benarkah sayang kalau dia juga pelayan di sini? Wah, aku baru tahu. Kalian pasangan yang cocok. Sama-sama masa depan suram. Mas, seru Fatma. Wajahnya menegang melihat Randi mendorong bahu Rido kasar. Kamu apa-apaan sih? Kamu tahu sayang, dia sepertinya mengejar-ngejar mantan istriku. Kemarin aku melihatnya di depan rumah Faira. Dan sekarang, dia berada di sini bersama janda itu. Dia bekerja di sini kan, Fat? Fatma meneguk ludahnya dengan susah payah. Bodoh, obatnya lirih. Rahang Randi mengetat mendengar Fatma menyebutnya bodoh. Berani sekali kamu. Ucap Randi terhenti ketika Fatma menarik kasar tangannya dan berbisik. Dia bosku, pemilik restoran ini. Tubuh Randi menegang. Sejenak pria itu menatap Rido dan Faira bergantian. Bos? Ulangnya bertanya. Kamu bilang bos, kamu jarang kesini, Fat. Jarang kesini bukan berarti tidak pernah kesini. Lagi pula aku tidak tahu kalau... Bisa kamu jelaskan ada apa ini, Fatma? Rido membuat Fatma melepaskan genggaman tangannya pada tangan Randi. Siapa dia? Jangan pura-pura tidak mengenalku. Kita bahkan bertemu di rumah mantan istriku. Kau malu kalau semua pekerja di sini tahu bahwa bos mereka memiliki selera yang rendah, hah? Rido berjalan mendekati Faira dan menggamit jemari perempuan itu dengan cukup erat. Masuklah ke ruanganku, Desi yang akan mengantar kamu sana. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Setelah Rido tegas, Faira mengangguk ragu dan berjalan bersisian bersama waiters yang tadi menyusulnya di tempat parkir. Pertama, kamu berhutang penjelasan padaku, Fatma. 2, aku tidak pintar mengingat wajah orang apalagi orang-orang sepertimu. Rido mendekati Randi dan menepuk bahu pria itu sebanyak 2 kali. Kamu tidak cukup tampan untuk aku ingat, karena ada perempuan cantik yang memenuhi isi otakku. Pasti paham kan? Dada Randi naik turun, darahnya mendidih mendengar pria lain sedang memuji mantan istrinya meskipun Rido jelas-jelas tidak menyebut nama Faira. Namun Randi cukup paham dengan perkataan Rido. Dia mantan istriku, kau tahu itu. Randi mencengkram kerah kemeja Rido dengan napas memburu. Menikahinya hanya akan membuatmu malu. Milik restoran besar, ternyata doyan janda. Lucu bukan? Rido menghempaskan tangan Randi dengan kasar. Tidak ada yang salah dengan sebuah status. Bagiku janda atau lajang bukan ukuran baik atau tidaknya seseorang perempuan. Benar kan? Pak, saya bisa jelaskan semua kekacauan ini, kata Fatma gugup. Ya, aku memang sedang menunggu penjelasanmu itu. Dan ya, jangan pernah membawa orang luar untuk makan di restoran ini jika kamu tidak berniat membayar tagihannya, Fatma. Ini restoran bukan punyamu. Kau masih tahu diri, bukan? Rido berbicara kasar untuk yang pertama kalinya. Seharusnya kamu minta saja pada kekasihmu untuk melunasi biaya makan-makan kalian selama beberapa hari belakangan. Atau dia memang berniat makan gratis karena kamu... Jangan menghinaku. Bentak Randi marah. Berapa?
berapa total semua makanan yang sudah kami pesan? Katakan. Rido tersenyum simpul. Melihat kemarahan Randi yang menggebu-gebu, bisa dipastikan kalau mantan suami Faira itu adalah tipe pria yang mudah terpancing emosi. Bagus. Pat, berikan total semua makanan yang kalian pesan beberapa hari belakangan. Semua ya, tanpa terkecuali. Fatma mengangguk kikuk. Dia menunduk menyembunyikan wajahnya yang terasa panas karena kepalang malu. Sepeninggal Rido, perempuan cantik itu menghentak-hentakan kakinya kesal. Kamu bikin semuanya kacau, tahu nggak? Kok aku? Ya kamu lah mas. Kenapa pakai segala dorong-dorong bahu Pak Rido, hah? Kamu harusnya tanya sama aku, siapa dia? Jangan main. Oh, jadi kamu gak terima aku mendorongnya begitu? Fatma melengos. Bukan begitu mas. Kamu harusnya bisa bersikap sopan pada bosku. Kalau seperti ini, aku kan yang rugi. Aku bisa-bisa dipecat gara-gara sering menampung kamu makan siang. Belum lagi keluarga kamu yang setiap malam minta makan gratis di sini. Mampus aku mas. Kamu kenapa jadi merembet kemana-mana sih, Fat? Urusan makan aku yang bayar. Jangan kau pikir aku ini pria kere yang suka menumpang ya. Randi tersulut emosi. Aku yang akan menemui bos angkumu itu. Sekalian biar aku permalukan dia. Pria kaya tapi seleranya janda. Menjijikan. Fatma mencak-mencak. Hari ini memang sial. Gerutunya. Sudah jangan marah-marah ya sayang. Nih, kamu bawa kartu ATM mas. Pinnya nanti mas kirim lewat WA. Bayar semua makanan kita, total semuanya. Jangan kau buat nama baik mas hancur di depan bosmu itu. Fatma menerima kartu ATM Randi dengan senang hati. Namun tentu saja bibirnya dia biarkan mengerucut seolah-olah sedang kesal. Baiklah kalau mas memaksa. Randi tersenyum kecut. Pulang kerja mas jemput. Fatma mengangguk dan melambaikan tangan ketika tubuh Randi mulai bergerak menjauh menuju mobilnya yang terparkir. Saya benar-benar minta maaf pak. Saya tidak tahu kalau perempuan ini namanya Faira. Setelah Rido tegas, Fatma menelan ludahnya yang terasa pahit. Iya, Mbak Faira. Lalatnya takut. Saya tidak tahu kalau Mbak Faira datang bersama Anda. Jadi seperti tadi perlakuan kamu kalau dia datang sendiri untuk melamar kerja. Fatma menggeleng cepat. Bukan seperti itu. Maksud saya, calon suami saya bilang Mbak Faira kesini mau menghancurkan hubungan kami. Jadi alasan gila. Bibir Faira tak tahan untuk terus diam. Rido menoleh dan mendelik. Memang alasan gila mas. Untuk apa coba aku melamar kerja di sini cuma buat menghancurkan hubungan mereka? Aku bahkan gak tahu kalau mas Randi sama dia menjalin hubungan. Bukankah itu alasan gila? Fatma mengepalkan kedua tangannya di bawah meja. Matanya menatap tajam ke arah Faira yang juga sedang menyorotinya sengit. Apa? Kamu gak terima kalau aku bilang alasan kalian itu gila? Pai, bisa diam tidak? Tanya Rido tegas. Faira melengos dan menyentak napas kasar. Maaf, sesalnya lirih. Bagaimanapun sikap kamu tidak bisa ditolerir, Fatma. Fatma mendongak dan mendelik. Apa maksudnya, Pak? Restoran ini mengedepankan sopan santun, pelayanan terbaik dan makanan berkualitas. Kalau hanya karena kedatangan mantan istri calon suami kamu, kemudian kamu bersikap buruk padanya, bukankah kamu sudah tidak mengedepankan sopan santun dan keramahan? Pak, saya kepalang emosi. Itu bukan alasan. Tahu Rido, kamu tidak bisa profesional dalam bekerja. Fatma menggeleng lagi. Beri saya kesempatan satu kali lagi, Pak. Masalah ini seharusnya tidak dibesar-besarkan begini kan? Anggap saja saya hilaf dan Anda memaafkan saya. Saya berjanji akan bekerja lebih baik lagi, Pak. Kamu terlalu remeh memandang segala sesuatu, Fatma. Sindir Rido. Fatma kembali menunduk. Maafkan saya. Kamu saya pindahkan ke restoran cabang yang ada di kota Kediri. Bukankah di sana sudah ada Pak Agus? Rido mengangguk membenarkan. Memang, lalu kenapa? Pak, mana bisa satu restoran punya 2 kepala koki? Rido mengulas senyum sinis. Kamu menjadi waiters di sana, siapa bilang kepala koki? Wajah Fatma memerah, tangannya lagi-lagi mengepal ketika melihat sudut bibir Faira terangkat. Tapi Pak, kamu boleh menolak dan berikan surat pengunduran diri pada saya. Setelah Rido lagi. Fatma menghela napas kasar. Saya punya skill, Pak. Sudah bertahun-tahun saya mengurus restoran ini saat Pak Rido bepergian lama. Hanya karena masalah dengannya lalu Bapak memindahkan saya begitu saja. Menurunkan posisi saya cuma karena janda itu. Rido melirik Faira yang terlihat mulai tidak nyaman. Kalau begitu surat pengunduran diri kamu aku tunggu. Keluar. Tapi Pak, tahu pintu keluar ruangan ini, Fat? Fatma kepalang kesal.
Dia menggebrak meja dan berdiri meninggalkan ruangan Rido begitu saja. Apa tidak berlebihan, Mas? Fahira menatap Rido takut-takut. Bukan maksud saya ikut campur, tapi saya merasa bersalah kalau Mas Rido memecatnya karena saya. Jangan besar kepala, jubir Rido. Fahira mencebik dan menjawab. Kalau begitu, bukan karena saya, dia akhirnya dipecat. Semua pekerja di sini sudah memberitahuku bagaimana sikap Fatma selama bekerja, Fai. Karena kasihan aku mencoba untuk tetap mempekerjakannya di tempat lain. Tapi kamu bisa lihat sendiri kan, langkahnya sangat tidak baik. Rido menceritakan seperti apa keluhan pada waiter selama ini. Selama dia tidak mengunjungi restoran beberapa minggu yang lalu. Dia memang punya skill, tapi attitude-nya tidak bisa dijadikan teladan. Dan satu hal lain yang tidak bisa aku jelaskan padamu. Kamu belum menjadi bagian dari restoran ini. Fahira mengangguk mengerti. Tolong maafkan saya karena sudah berbicara kasar di depan Anda tadi. Rido mengangguk. Ya, aku paham. Sayang, kamu di mana? Fatma berdecak kesal saat mendengar suara Randi dari seberang sana. Fatma, lagi di mall, sautnya ketus. Oh di mall, kamu sudah pulang dari tadi ya? Cica Randi. Kenapa gak telepon sih? Aku kan bisa antar kamu. Nggak usah, Mas pulang aja. Aku lagi mau jalan-jalan sendirian. Ya nggak bisa gitu dong, kata Randi panik. ATM Mas ada di kamu, Mas susul sekarang juga. Kirim posisi kamu saat ini. Fatma memejamkan matanya geram. Ya, aku kirim. Dengar ya Fat, jangan pakai ATM Mas buat pembelian yang lain. Aku memintamu untuk membayar total makan di restoran, bukan untuk yang lain, paham? Fatma menatap nanar pada jajaran tas belanjaan di depannya. Randi berkeliling mall mencari sosok yang sejak tadi tidak dia temukan. Kurang ajar sekali kamu Fatma. Hardik Randi marah. Berani sekali dia membohongiku. Geramnya lagi. Kaki Randi semakin gencar menyusuri tiap toko. Tisnya yang terasa pegal tak lagi dirasa karena hatinya kadung dongkol pada Fatma. Awas saja kalau ketemu. Hajar kamu. Peduli setan sekalipun kamu perempuan. Randi terus menggerutu. Tangannya pun tidak berhenti memanggil nomor ponsel Fatma yang sudah tidak aktif lagi. Perempuan racun. Merasa pegal, Randi memilih pulang untuk mengadukan semua yang terjadi pada Bu Mela. Kepalanya mendadak pening. Otaknya buntu, tidak bisa memikirkan tindakan apa yang seharusnya dia ambil. Mobil dia parkir asal di halaman. Terlihat sandal Nania dan Nando juga anak mereka berjajar rapi di depan rumah. Bibir Randi mencebik. Masih saja berani kuyuk itu datang ke rumahnya, pikir Randi. Kok telat pulangnya Ran? Bu Mela mendekat menyambut kedatangan sulungnya. Habis kencan sama Fatma. Antar aku ke rumah Fatma, Bu. Dia penipu. Randi bersungut-sungut. Ibu tahu, dia bawa pergi ATM-ku. Ah, kok bisa? Mela dan Nania bertanya bersamaan. Keduanya saling pandang ketika menyadari respon yang mereka berikan ternyata sama. Kenapa ATM kamu bisa sama Fatma, Ran? Cacar Bu Mela. Terus sekarang dia kemana? Kalian tadi pergi bareng. Panjang ceritanya, sahut Randi malas. Pokoknya sekarang ibu harus antar aku ke rumah Fatma, ayo. Mas tunggu, panggil Nania ragu. Randi menoleh jengah. Apa? Dia bertanya cuek. Itu aku mau pinjam mobil. Melisa minta jalan-jalan, kasihan sejak kemarin dia sakit minta beli mainan Mas. Randi mendengus kesal. Ditatapnya Nando yang nampak tak acuh sembari memainkan ponselnya seperti biasa. Pakai motor kan bisa, jawab Randi ketus. Lagian kalau nggak punya jangan kebanyakan gaya. Nando meletakkan ponselnya kasar di atas meja. Apa maksudnya? Apalagi kalau nggak punya mobil, jangan sosokan keluar pakai mobil. Ujung-ujungnya pinjam, aku yang tekor bahan bakarnya. Mas, ini Melisa loh, bukan aku sama Mas Nando. Kamu semakin hari kok semakin perhitungan sih? Nania menangis, jurus satu-satunya yang dia berikan pada Randi. Melisa itu keponakan kamu. Harusnya kamu turutin dong maunya dia. Kalau pakai motor bisa sakit lagi nanti dia. Kasihan Melisa, Ran. Kamu mengalah saja, timpal Bu Mela. Kapan lagi kamu mau menyenangkan hati keponakan kamu? Cuma masalah mobil saja kalian ribut. Randi berteriak marah. Pokoknya gak bisa, aku mau pakai mobil ini. Kalau kamu sama suami mau kondomu itu gak mau pakai motor, ya jangan keluar. Randi berlalu setelah mengatakan demikian. Melihat wajah Nando sontak saja membuat emosinya semakin meletup-letup. Teringat keributan yang terjadi antara dia dan suami Nania beberapa hari yang lalu. Mas, teriak Nania. Sebentar saja, kasihan Melisa. Kamu tega banget sih sama anak kecil. Randi terus berjalan tanpa memperdulikan teriakan Nania. Di otaknya saat ini hanyalah ada Fatma. Bagaimana caranya agar dia bisa bertemu perempuan licik itu secepatnya?
Ran, jangan terlalu keras sama adikmu. Sejak kecil ibu selalu mengajarkan kalian agar saling berbagi. Apa jadinya kalau bapak melihat sikapmu ini di atas sana? Tegur Bu Mela dengan suara rendah. Bapak dulu selalu berusaha agar hidup kalian berdua berkecukupan. Sekarang saat kamu sudah sukses, jangan sampai tega memperlakukan adikmu dengan tidak baik. Randi mengusap wajahnya kasar. Nih, pulang sebelum jam 9 malam. Randi melempar kunci mobil ke arah Nando. Jangan sampai mobil kembali dalam keadaan kosong bahan bakarnya. Setidaknya tahu dirilah sedikit. Nyindirnya sarkas. Nando menangkap kunci mobil sambil mengedikkan bahu. Tidak peduli dengan cibiran yang Randi lontarkan. Mas, apa lagi Nania? Randi berkaca pinggang, sebal. Mau apa lagi ya? Nania menggaruk alisnya dengan ujung kuku. Itu... Apa Nania? Cepat katakan. Sentak Randi. Kau membuang-buang waktuku. Aku harus menemui Fatma karena... Minta uang. Setelah Nania takut-takut. Aku gak pegang uang sama sekali, Mas. Kamu punya suami tapi sudah mirip janda. Sini Randi lagi. Manfaatkan suamimu selagi masih ada. Kalau sudah bercerai, kamu akan menyesal karena tidak bisa mengeruk hartanya. Harta apa sih, Mas? Mas Nando cuma seorang satpam. Bajunya pun habis buat bantu-bantu mama sama adiknya. Harta apa lagi? Itulah bodohnya kamu, Nan. Saut Randi geram. Kamu punya hak atas uang suamimu. Tapi dulu Mbak Faira tidak punya hak atas uang kamu, Mas. Nando membuka suara disertai senyum sinis. Seharusnya Nania juga begitu kan? Ibu meminta agar semua keuangan dipegang olehnya. Dan itu yang saat ini aku terapkan sama Nania. Semua gajiku mama yang pegang. Nando tersenyum sinis sambil menatap tajam ke arah Randi. Lagi, Randi seperti ditampar pada kenyataan yang ada di depan mata. Apa ini yang namanya karma? Laki-laki tidak tahu diri, umpat Randi. Kalau saja Nania tidak bucin, sudah kupinta dia agar bercerai dari pria sepertimu. Sayangnya Nania bucin padaku, jawab Nando sombong. Dia lebih takut menjadi janda, Mas. Jadi biarkan kami mengarungi bahtera rumah tangga dengan uluran tanganmu ya. Randi melenggang begitu saja dengan hati yang dongkol. Berdebat bersama Nando membuatnya seakan-akan sedang berkaca. Mas, mana uangnya? Teriak Nania lagi. Ya kali kita jalan-jalan gak pakai uang sih. Jual saja suamimu, balas Randi yang juga berteriak. Laki-laki tidak berguna. Anak dan istri dia jadikan pengemis pada saudaranya sendiri. Gila. Sampai di halaman, Randi mengambil motor butut untuk dipakai pergi ke rumah Fatma. Ran, kasihan Nania. Ibu mau terus berbicara tentang Nania atau mengantarku pergi menemui Fatma? Dia pergi membawa kartu ATM-ku. Bagaimana kalau dia kuras habis isinya? Mata Bu Mela melotot. Randi menaiki motornya disusul Bu Mela yang duduk di belakang. Perlahan dia menceritakan apa yang sedang terjadi. Tentu saja Randi menyembunyikan tentang Faira yang bertemu dengannya di restoran tempat Fatma bekerja. Jadi Fatma dipecat? Tanya Bu Mela gelisah. Cuma gara-gara sering bawa kita makan-makan gratis di restoran dia sampai dipecat. Ya begitulah Bu. Tadinya aku berniat membayar semua tagihan kita di restoran. Fatma malah pergi ke mall sambil membawa ATM-ku bersamanya. Kurang ajar sekali anak Sumiati. Hardik Bu Mela naik pitam. Dia mau mengeruk uang anakku. Belum apa-apa sudah kelihatan mata duitan. Randi terus melaju sesuai dengan arahan Bu Mela. Ran, kamu punya aplikasi di HP itu kan? Apa itu namanya? Aplikasi ATM... Bangsat. Randi menghentikan motornya tiba-tiba sambil mengumpat. Kenapa aku tidak kepikiran itu sama sekali, Bu? Udah sekali aku. Bisa-bisanya ya kamu, Randi. Sekarang coba kamu cek. Atau kalau perlu pindahkan semua uangmu ke ATM Nani. Atau kalau perlu lagi blokir kartu ATM kamu. Astaga Bu, kenapa tidak dari tadi Ibu memberi saran? Randi membuka ponselnya buru-buru. Matanya melotot ketika melihat angka di layar ponselnya yang berkurang cukup fantastis baginya. Kenapa Ran? Cecar Bu Mela. Uangmu habis. Randi menggeleng. Beruntungnya limit penarikan hanya 15 juta sehari Bu. Buntungnya uangku berkurang 15 juta. Apa? Ada mes khusus pekerja di sekitar sini, Fai. Jadi kamu tidak harus menyewa rumah. Kata Rido menjelaskan. Nanti pulang sama Desi. Dia yang akan menemani kamu. Faira mengangguk patuh. Terima kasih banyak sudah membantu saya sejauh ini, Pak. Terlalu formal, Fai. Rido tertawa geli. Panggil Mas saja seperti biasa. Faira tersenyum dan mengangguk. Jadi besok saya bisa langsung bekerja kan? Ya, nanti kamu akan dibantu sama satu orang. Dia yang akan menjelaskan semuanya besok. Jadi waiters juga banyak aturannya ya Mas? Tanya Faira bingung. Bukannya cukup ramah dan menyediakan pesanan dengan baik? Rido menyentil dahi Faira dan berkata, siapa bilang kamu jadi waiters, hah?
Faira mengusap-usap dahinya yang membekas merah. Lalu, lihat saja besok, pekerjaan apa yang cocok denganmu. Sekarang pulanglah bersama Desi. Semoga kalian bisa jadi teman baik. Faira terpaksa mengangguk dan berjalan bersisian bersama Desi. Sepanjang perjalanan menuju mes karyawan, Desi tak henti-hentinya bercerita mengenai sikap baik Rido pada semua pekerjanya. Kami pikir Mbak Faira ini calon istrinya Pak Rido, soalnya hampir nggak pernah beliau bawa perempuan datang ke restoran. Faira tersenyum kaku. Kebetulan kami tetangga di kampung. Mas Rido membantu saya mencari pekerjaan karena anak saya butuh banyak biaya buat sekolahnya nanti. Desi menoleh. Mbak Faira sudah menikah. Sudah janda, jawab Faira lirih. Senyum yang terpatri di bibirnya seperti menyimpan luka yang tidak banyak orang tahu. Kamu tidak masalah kan berteman dengan janda, Desi? Hah, pindah? Randi berteriak tanpa sadar. Sejak kapan, Bu? Perempuan parubaya di depannya itu terlihat kaget. Baru saja tadi siang, memangnya kenapa? Kalian ini saudara Bu Sumiati. Dada Bu Mela bergemuruh, napasnya tersengal mendengar kabar kepindahan teman sekaligus calon besannya yang sangat tiba-tiba. Kira-kira mereka pindah kemana ya, Bu? Tanya Bu Mela setelah mengembuskan napas kasar. Wah, kalau itu saya kurang tahu. Bu Sumiati sama anaknya jarang berbaur. Tadi saja kalau saya nggak tanya juga nggak bakalan tahu kalau mereka pindah mendadak. Bu Mela lagi-lagi menghela napas kasar. Bukannya ini rumah pribadi Bu Sumiarti ya? Ujarnya lagi. Tadinya perempuan parubaya itu menggeleng tegas. Mereka mengontrak rumah ini memang sudah lama, sejak Fatma masih sekolah kalau saya tidak lupa. Bu Mela mengingat-ingat pertemuan mereka pertama kali. Di sebuah grup arisan sosialita keduanya bertemu dan menjadi teman karib. Busum yang royal membuat Bu Mela tanpa ragu untuk menjalin pertemanan. Coba tanya sama teman-teman arisan, Bu. Barangkali mereka tahu alamat rumah Busum yang lain. Usul Randi. Bu Mela manggut-manggut dan berkata, apa Ibu di rumah, Ran? Kita pulang saja. Randi mendengkus kesal. Meskipun ATM-nya sudah diblokir, tapi tetap saja kehilangan uang sebanyak itu membuat meradang. Faira yang menjadi istrinya selama 5 tahun saja tidak pernah merasakan uang Randi sebanyak itu. Tapi Fatma baru kenal beberapa hari sudah membuatnya merugi. Brengsek, umpat Randi kesal. Jalang, ibunya lagi. Sepanjang perjalanan mulutnya tiada henti mengumpat. Namun tetap saja hatinya merasa belum puas jika belum bertatap muka dengan Fatma. Loh, gak jadi pergi, Nan? Bu Mela terkejut melihat putrinya menangis di ruang tamu. Kamu kenapa? Mas Nando, Bu. Kenapa? Ada apa sama suami mokonemu itu? Tanya Randi menyela. Marah, merajuk atau lagi ngambek gara-gara gak aku kasih duit? Dan dia mengangkat kepalanya. Matanya yang merah dan wajahnya yang basah membuat Randi seketika merasa bersalah. Puas kamu, Mas? Puas sudah menghancurkan rumah tanggaku, ha? Hai Nania, emang apa yang sudah aku lakukan? Nania bangkit, wajahnya berantakan, bibirnya bergetar bahkan matanya tanpa takut menatap tajam pada sosok pria yang selama ini sudah menjadi penopang hidupnya. Gara-gara kamu aku ditalak, teriak Nania marah. Semua gara-gara kamu, Mas. Kamu terlalu perhitungan sejak Mbak Faira pergi. Kamu menjadi pelit setelah bercerai. Mas Ando pergi karena merasa kamu rendahkan. Sekarang Mas puas melihatku yang sebentar lagi akan menjadi janda. Puas. Napas Randi tersengal, alih-alih marah pada teriakan-teriakan Nania, sulung Bu Mela itu justru mengepalkan tangan ingin menghajar Nando saat itu juga. Sekarang kemana dia pergi? Tanya Randi tegas. Dan dia menggeleng lemah, dia kembali menangis dalam pelukan Bu Mela. Bahunya bergetar, hatinya berdenyut nyeri ketika mengingat kata talak keluar dari bibir suaminya beberapa saat yang lalu. Aku tidak tahu, jawab Nania di sela-sela tangisnya. Entah kembali ke rumah, entah pulang ke rumah orang tuanya. Aku tidak punya muka lagi menghadapi dunia, Mas. Janda, aku akan menjanda. Isak tangis Nania membuat Randi iba sekaligus jengah. Dan menjadi janda bukan hal yang memalukan. Faira saja. Jangan samakan aku dengan mantan istrimu, Mas. Teriak Nania untuk yang kesekian kalinya. Dia memang pantas menjadi janda, tapi aku adalah wanita terhormat. Mela mengusap-usap lengan Nania berharap putrinya bisa sedikit lebih tenang. Mbak Faira pantas kamu ceraikan karena menjadi istri yang tidak pandai bersyukur. Sementara aku, bukankah selama ini aku selalu diam saja dengan pemberian Mas Nando yang tidak seberapa itu. Lalu di mana salahku, Mas? Aku sudah menjadi istri yang ikut meringankan beban suami. Lalu kenapa aku diceraikan? Nania terisak semakin pilu. Kalau saja Mas Randi tidak menyakiti hati suamiku, dia pasti sampai sekarang masih di sisiku, Bu. Semua ini salah Mas Randi. Dia sudah menghancurkan rumah tanggaku.
Seminggu kemudian. Bu, ada yang mencari di bagian kasir. Dia marah-marah ingin bertemu dengan Bu Faira. Faira mengerutkan kening, heran siapa yang mencarinya sampai ke tempat kerja begini. Ya, saya keluar sebentar lagi. Faira bergegas keluar dari ruangan. Takut jika terjadi keributan di masa-masa pertamanya menjabat sebagai kepala restoran. Penampilan Faira begitu berbeda seperti sebelumnya. Jika dulu dia tidak akan peduli dengan pakaian apa yang dia pakai, sekarang celana panjang formal berwarna coklat dipadukan dengan blazer berwarna senada, membuat tampilan janda beranak satu itu terlihat sangat berwibawa. Saya Faira, kepala restoran di sini. Ada yang bisa saya bantu? Pria yang semula membelakangi Faira itu berbalik. Faira melengos. Dari belakang dia tidak mengira jika yang mendatanginya adalah Randi. Tubuh mantan suaminya itu terlihat jauh lebih kurus dari sebelumnya. Mohon maaf, saya tidak ada waktu untuk membicarakan hal di luar dari pekerjaan saya. Faira hendak berbalik, namun Randi mencekal pergelangan tangan mantan istrinya itu dengan erat. Lancang, hardik Faira berdesis. Dia menghempaskan tangan Randi dan mengusap pergelangan tangannya dengan sapu tangan yang selalu ia bawa di dalam saku celananya. Maafkan aku. Randi bersimpu di bawah kaki Faira. Perempuan yang menjadi kepercayaan Ridho itu bergerak mundur. Tidak nyaman dengan posisi Randi yang menurutnya begitu berlebihan. Berdiri mas, minta Faira. Jangan memancing keinginan tahuan para pengunjung, ibunya. Randi mengedarkan pandangan. Benar saja, beberapa pengunjung menatap penuh tanda tanya ke arahnya. Perlahan dia berdiri dan menarik tangan Faira menuju tempat paling ujung. Lepaskan aku. Faira menarik tangannya kasar. Cepat katakan ada apa? Kamu cantik sekali, Fai. Puji Randi jujur. Andai saja dulu kamu... Jika kedatangan kamu hanya ingin membahas masa lalu yang memuakkan itu, pergilah. Tidak, Faira. Saut Randi panik. Aku kesini mau minta tolong. Mata Faira memicing penuh selidik. Minta tolong. Randi mengangguk cepat. Bantu aku mencari tahu alamat rumah Fatma, Fai. Dia sudah menipuku. Dia mengeruk uangku, Faira. Perempuan culas itu mencuri uang dari ATM yang aku berikan waktu itu. Kejadiannya memang sudah seminggu yang lalu, tapi aku butuh uang. Pai, Nando tidak mau kembali bersama Nania kalau aku tidak membelikannya mobil baru. Aku butuh uang itu, tolong aku, Fai. Faira tertawa melihat kebodohan Randi. Aku senang sekali ada perempuan yang bisa menipumu, kata Faira puas. Maaf, mungkin dulu aku terlalu naif, makanya mendengar kamu ditipu, rasanya bahagia sekali hatiku, mas. Faira lagi-lagi tertawa. Pertama, aku tidak tahu alamat rumah Fatma. Kalau kamu mau menggali informasi tentang semua pekerja di sini, datangi Pak Ridho bukan aku. Kedua, hei, minta adikmu itu membuka matanya lebar-lebar. Untuk apa mengemis cinta dari pria yang bahkan tidak bisa menghargainya sebagai seorang istri? Dia takut menjadi janda, iya. Tebak Faira. Dia tidak mau menyandang status yang sama sepertiku. Benar bukan? Randi mati kutu. Semua yang Faira katakan memang benar adanya. Kalian hanya akan menjadi cecunguk bagi Nando. Katakan pada Nania kalau janda bukanlah status yang hina. Aku bahkan jauh lebih bahagia setelah diceraikan. Aku mengatakan ini hanya karena Iba melihatmu datang seperti orang gila. Faira berbalik dan meninggalkan Rani di tempatnya. Rai itu tidak beranjak sedikit pun. Hatinya berdebar melihat perubahan Faira yang begitu mencengangkan. Tiba-tiba saja penyesalan menguasai hatinya. Fai, tunggu. Faira menghentikan langkah. Rani berlari mengejar dan mensejajarkan tubuhnya di samping Faira. Kembali padaku, Fai. Aku tahu kamu masih sangat peduli padaku dan keluargaku. Mas mengaku kalau Mas bersalah sudah menyanyiakan kamu dan Delisa. Kita mulai semuanya dari awal. Kamu mau kan? Faira memejamkan matanya erat. Perlahan dihembuskannya napas yang terasa menyesakkan dada. Sepertinya aku salah memberi saran padamu tadi. Jawab Faira. Aku tidak peduli bagaimana kehidupan kamu dan keluargamu, Mas. Aku hanya tidak mau orang lain memandang hina seorang janda karena aku pun sedang menyandang status itu. Kalau saranku tadi kau anggap sebagai bentuk kepedulian, tolong anggap saja telingamu tidak pernah mendengar saran itu dariku. Mengerikan sekali harus memulai kehidupan bersamamu lagi. Rani terpaku di tempatnya, sementara Faira melenggang pergi dengan langkah lebar. Tangannya mengepal erat. Teringat malam-malam di mana dia membawa Delisa pergi tanpa uang sepeser pun. Tiba-tiba matanya memanas mengingat kebaikan Manda. Dia bertekad akan menemui Manda sepulang kerja nanti. Ada hutang yang harus ia bayarkan.